Jadi materi yang akan saya bahas saat ini yaitu distribusi probabilitas diskrit, lebih khususnya distribusi hipergeometrik. Sebelum kita masuk dalam distribusi hipergeometrik, kita coba mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan distribusi probabilitas diskrit. Jadi, distribusi probabilitas diskrit itu adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Nah, variabel random diskrit ini adalah variabel yang nilainya dapat dihitung, di mana nilainya tidak sama dengan 0. Kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan distribusi probabilitas diskrit. Selanjutnya kita akan membahas materi inti yaitu distribusi hipergeometrik. Jadi, distribusi hipergeometrik ini sangat mirip dengan distribusi binomial. Dalam artian, percobaan yang dilakukan ada sebanyak n percobaan. Nah, apa yang membedakan antara distribusi binomial ini dan distribusi hipergeometrik? Jadi, kalau distribusi binomial itu harus ada pengembalian. Misalnya, kita sudah cek produk yang pertama, kita kembalikan lagi, kemudian kita cek produk yang kedua, kita kembalikan lagi, kita cek produk yang ketiga, begitu seterusnya. Nah, berbeda dengan distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah kejadian atau percobaan tanpa pengembalian. Jadi, distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Berikut ini dua sifat distribusi hipergeometrik. Yang pertama, sampel acak ukuran n diambil dari n besar atau populasi benda. Yang kedua, sebanyak k benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya yaitu n kurang k diberi nama gagal. Selanjutnya, rumus distribusi hipergeometrik. Secara umum, distribusi hipergeometrik dirumuskan sebagai berikut. P x sama dengan x sama dengan h x di mana n k sama dengan kombinasi x dari k kali kombinasi n min k n min x per kombinasi n dari n, dengan n besar adalah populasi, n kecil adalah jumlah sampel yang diambil, k adalah banyaknya pengambilan pada populasi, dan x adalah peluang yang ditanyakan. Sekarang kita masuk dalam contoh soal mengenai distribusi hipergeometrik. Soal yang pertama. 3 komputer diperiksa dari 10 komputer perusahaan. Terdapat aplikasi software yang legal pada 4 dari 10 komputer tersebut. Berapa peluang 2 dari 3 komputer yang dipilih secara acak dilengkapi oleh aplikasi software yang legal? Jadi pada soal dikatakan bahwa 3 komputer diperiksa dari 10 komputer di sebuah perusahaan. Itu berarti nilai populasi atau N besarnya sama dengan 10. Kemudian sampelnya sama dengan 3. Kemudian K. K adalah dari banyaknya populasi yang tadinya ada 10, ternyata 4 dari 10 itu kondisinya dilengkapi dengan software yang ilegal atau bisa disebut 4 tersebut cacat, maka K di sini bernilai 4. Nah, kemudian ditanyakan berapa peluang 2 dari 3 komputer yang dipilih secara acak yang dilengkapi oleh aplikasi software yang legal. Nah, itu berarti nilai X-nya sama dengan 2. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui di dalam soal, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu kita substitusikan apa yang sudah diketahui tersebut di dalam rumus distribusi hipergeometrik, sehingga menjadi P X sama dengan 2
sama dengan H, 2, 10, 3, 4 sama dengan kombinasi 2 dari 4 kali kombinasi 10 kurang 4, 3 kurang 2, bahagi kombinasi 3 dari 10. Dapat disederhanakan menjadi kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 1 dari 6. Kombinasi 1 dari 6 ini didapat dari penyederhanaan dari kombinasi 10 kurang 4 sama dengan 6 dan 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, kombinasi 2 dari 4 kali kombinasi 1 dari 6 ini dibahagi dengan kombinasi 3 dari 10. Nah, ingat rumus kombinasi X dari N yaitu N faktorial dibahagi X faktorial kali N kurang X faktorial. Dengan menggunakan rumus kombinasi, maka kita dapat memperoleh nilai dari kombinasi 2 dari 4 sama dengan 6, kombinasi 1 dari 6 sama dengan 6, dan kombinasi 3 dari 10 sama dengan 120. Dioperasikan menjadi 6 kali 6 bahagi 120, sehingga nilainya sama dengan 0,3. Jadi, peluang 2 dari 3 komputer yang dipilih secara acak dilengkapi oleh aplikasi software yang legal yaitu 0,3. Kita masuk pada soal yang kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya ketiga-tiganya berwarna merah. Dalam soal diketahui N besar atau populasi sama dengan 7, K sama dengan 3, dan N kecil atau pengambilan samplingnya sebanyak 3. Kemudian dimasukkan dalam rumus distribusi hipergeometrik yaitu P X sama dengan X sama dengan kombinasi X dari K kali kombinasi N kurang X dari N besar kurang K bahagi kombinasi N kecil dari N besar, sehingga diperoleh kombinasi 3 dari 3 kali kombinasi 3 kurang 3 dari 7 kurang 3 bahagi kombinasi 3 dari 7. Dapat disederhanakan menjadi kombinasi 3 dari 3 kali kombinasi 0 dari 4 bahagi kombinasi 3 dari 7. Dengan menggunakan rumus kombinasi maka diperoleh kombinasi 3 dari 3 sama dengan 1, kombinasi 0 dari 4 sama dengan 1, dan kombinasi 3 dari 7 sama dengan 35. Nah, jadi nilai dari P X sama dengan 3 sama dengan 1 kali 1 per 35 sama dengan 1 per 35. Demikianlah materi beserta soal dan pembahasan distribusi hipergeometrik. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.